Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fathul Qarib bab dhihar. Silakan Ustaz. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamiz zihari wa huwa lughatan ma'khudun min az-zahari wa syar'an tash wa syar'an wa min az-zahri wa syar'an tashbihuz zawji zaw zawjat zawjatahu ghairal baini bi unta lam takun hala lahu. Okey. Bermula ini satu fasal pada menerangkan segala hukum zihar. Bermula dia zihar pada bahasa Arab itu diambilkan daripada zohri. Zihar itu daripada masdar zohra sana. Ya. Wa syar'an. Pada syarak itu makna zihar itu apa? Menyerupa oleh si suami akan si isterinya suami. Menyerupa oleh si suami akan isterinya si suami. Isteri itu yang bukan bain. Isteri yang bukan bain dengan siapa suami menyerupa? Dengan si perempuan yang tidak ada ia si perempuan itu halalnya si suami. Anak saudara lah. Okey. Tapi nggak dijelaskan Ustaz, serupa di segi apa? Ya, itulah. Tidak dilepaskan maksudnya serupa di siapa tu Ustaz? Saya paling nggak paham bab ini Ustaz. Ya. Ya. Ini maksudnya begini, ketika orang Arab menyatakan seperti itu, apa memang niat mengharamkan istrinya? Kalau kita di budaya kita kan nggak begitu niatnya kan? Betul Ustaz. Kalau orang Arab mungkin oke lah, anta alaiya hari ummi. Maksudnya dia mengharamkan istrinya, artinya menyamakan dengan ibunya sebagaimana dia nggak boleh menikahi ibu, berarti kan haram juga kan istrinya. Tapi kalau orang kita kayaknya menyebut biasa aja, Iya. kamu mirip kan? Kan biasa kan? Tangannya itu, kukunya itu Ustaz. Padahal Makanya ini harus kita kaji secara tuntas. Gimana nanti terakhir baru kita paham kan? ya. Menyerupai yang bagaimana? Ustaz baca. Oke. Okey. Satu Ustaz, lah. So, isteri yang bukan talak bain itu maksudnya Ustaz. Kalau udah ditalak 3, misal kita sebut anta alaiya hari umi ya nggak pengaruh kan? Oh, okey. Atau istri udah talak 1, udah lewat masa iddah. Maka itu tidak apa kita kata itu Ya, Maksudnya bukan milik kita lagi itu Ustaz ya nggak dihar, nggak perlu kafarah lah nanti kan? Ya. Ya, kita mengatakan itu kepada seorang perempuan yang perempuan itu bukan halal. Tidak ada yang buat halalnya suami. Maksudnya saudara kita Ustaz Mak kita, adik kita kan, yang haram kita nikahi lah. Yang haram kita nikahi. Maka itulah zihar. Waziharu an yaqula ar-raju ar-rajulu li zaujatihi anta alai ya ka zuhri ummi. Tadi sedikit Ustaz, tadi salah tadi. Okey. Jadi minat dhahri ini bukan masdar Ustaz. Dhahri artinya punggung. Punggung. Makanya di sini makhud bukan mustaq. Diambil makna. Dhihar itu dari dhahri. Dhahri kan punggung. Karena asal penggunaannya anta alaiya dhahri ummi. Ada dhahrinya. Engkau seperti punggung ibuku kan. Jadi diambillah kata dhihar. Nah, itu bukan mustaq lugawi ini bukan. Bukan mustaq tasrifi bukan. Ini maksudnya makhud ini mustaq juga tapi mustaq yang makna doang. ambil maknanya Ustaz
Okey, kita mengambil lafaz zihar ini kepada makna kita mengatakan itu seperti punggung isteri kita ya Ustaz, saudara kita. Bukan mustaq yang mengatakan tasrifi Ustaz. Zahara yazharu. Karena kalau mustaq tasrifi kan mesti dari masdar kah atau dari fi'il madhi kah menurut Ya. beda mazhab. Oke. Tapi ini kalau kita zuhri ini tanggung pada masdar, tak lihat tak? Punggung isim dia bukan masdar. Nama benda kan nggak mungkin masdar kayak rajulun misalnya laki-laki kan nggak mungkin masdar kan. Ya, ya, ya. Okey, okey. Enggak mungkin ada nama benda itu bertasrif tak? Nggak mungkin punggung sedang punggung telah punggung kan. Ya, ya. Jadi itu paham kata dia mengambil pada makna Ustaz. Ya. Okey. Zihar itu apa? Berkata si lelaki, maknanya suami lah, kepada isterinya, macam mana? Engkau di atas aku itu seperti punggung zohir ibuku, maksudnya belakang ni Ustaz. Ya. Belakang engkau ni, uh, engkau ke atas aku seperti mana kalau engkau ni isteri aku ni seperti belakang ibuku gitu Ustaz. Ya. Alayya kalau kita terjemah mana Ustaz? Ikut terjemah nahwunya tu. Engkau di atas aku. Mana engkau Ya. isteriku Engkau hai istriku di atasku. Nah, itu seperti punggung ibuku. Jadi makna dia maksudnya berarti sebagaimana aku nggak boleh Hmm. tidur sama ibuku kan itu bahasa kasarnya kan. Berarti aku Hmm. nggak boleh. Nah, itu haram Hmm. seperti itu. Beda Okey. dengan maksud orang Indonesia. Ya, ya, ya. Maksudnya okey, okey. Jadi suami kata engkau itu belakang kau hai isteriku itu seperti belakang ibuku. Itulah maknanya zihar. Kalau zihar itulah. Okey, lanjut Ustaz. Ya. Wa khussal az-zuh wa khussal az-zahru dunal batni, dan dikhususkan akan zihar ketiadaan, dikhususkan akan zohir ketiadaan batin. Aku contoh akan bagi contoh. Okey. Jadi yang kata zihar ini memang kita khususkan benda-benda yang zohir Ustaz, bukan benda yang batin. Bukan. Ah. Ad-duhru itu punggung. Dikhususkan akan punggung bukan perut. Kenapa? Oh. Kenapa enggak anta alaya kabatuni umi kan gitu? Hmm. Nah, itu maksud yang sedang dibahas ini lafaz dahru ini. Kenapa harus punggung? Engkau hai istriku, seluruh engkau, bukan bagian doang, bukan. Kamu Hmm. istriku seperti punggung ibuku. Maksud seperti punggung ibuku, seperti ibuku. Kenapa Hmm. disebut punggung? Karena orang kalau naik kan di punggung. Hmm. 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 Kendaraan lah istilahnya. Naik kuda kan di punggung kuda. Ini panjang Ya. bahasa. Coba Ustaz baca Hmm. lagi. Okey. Kenapa khususkan punggung itu bukannya perut? Kerana bahasanya punggung zahra maudhi'ur rukubi itu tempat berkendaraan salah. Ya. Ha. Wazaujatu markubuz zauji. Buat isteri Parah, itu dinaikkan akan suami. Ya gitulah salah. parah banget. Hmm. Istri kendaraan suami. Ha. Okey, bukan kita Ustaz, bukan masalah kita ni. Maksudnya saya nak faham sikit. Saya nak faham, okey, minta maaf. Maksudnya apa ini dia mengkait-kait ibarat ni Ustaz? Khusus zahru dunal batni ni? Nah, itu kenapa orang Arab asal penggunaan dihar itu anta alaya qadhari ummi. Hmm. Diambil diambil bagian punggung, punggung ibu, nggak disebut bagian perut. Padahal sama aja. Hmm. Kalau disebut anta alaya kabatuni ummi juga dihar namanya. Ya, ya, menyerupai juga Ustaz eh? Ya, cuma asal penggunaan duhurun Hmm. karena gini, karena duhur itu dengan di sini alasannya kan. Hmm. Menaiki kendaraan kan di punggung. Ya, Jadi istri kan kendaraan suami. Yang ya. maksud dia begini, sebagaimana aku haram menikahi ibuku, maka Hmm. haram menjima ibuku berarti aku haram menjimamu itu maksudnya. Hmm. 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 Oh. Nah, Okey, 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 okey. kan Ha. makanya sama kayak ilah kemarin kan. Demi Ha. Allah aku tidak akan menjimamu kan ini masih ada hubungan. Ya, 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 ya. Dia Okey, pengen okey. menyamakan istrinya dengan maknya, artinya dia pengen menyatakan nggak akan menjima istrinya. Hmm. Makanya Ya. perlu kafarat. Nah, Okey. Ni Ustaz, mana faham kata punggung belakang ni seolahnya kita itulah berjimat gitu di depan ibarat itu Ustaz eh? ya. Ha. Itulah maknanya bila kita kata itu kita bila kita serupa dengan
kita tidak akan berjima dengan kita, maka kita tidak akan berjima isteri kita juga kalau kita kata itu Ustaz. Ya. Kena faham naik itulah memahami perjima itulah menyebabkan kita faham gitu. Ya, itu asalnya kan yang jadi masalah Ah, bagi saya. Ketika ah, kita sekarang menyerupai istri dengan mak kita, kadang kita nggak maksud seperti itu. betul. Itu Ustaz. Gimana Ustaz? Itu nanti kita cari. Itu Karena dia eh, s- eh, s- eh, eh, disediakan lagi ilatnya Ustaz. ya, Ilat mengapa tidak boleh itu. ya, Maksudnya kalau depan ini bukan bermakna untuk faham kata jima Ustaz. Untuk faham kata depan ini bukan. ya. Sama bahasa Indonesia kan Okey. naik juga kan? Ya, naik ya. Itu. Kalau naik ini kalau kita jima tak bisa. Kalau kaki kita kita. Fa Ah, idza qala lanjut. lanjut. Fa'idha qala laha dzalika, maka apabila berkata ianya si suami baginya si isteri akan demikian. Demikian itulah lafaz zihar itu. Artinya mana? Anta alayya kazarim, engkau di atas aku itu seperti ibuku. Itu katanya. Hmm. Walam walam yutsbi'hu bitalaqi sara aidan. Dan ah, dan tidak mengikut ianya si suami akannya perkataan tersebut dengan talak. Maksudnya bukan sekali menyebut talak. Nescaya jadi ianya nescaya jadi ianya si suami itu yang kembali daripada istrinya suami. Ini menarik. Hmm. Okey. Si suami mengatakan kepada isteri perkataan tersebut tidak perkataan dah engkau isteri aku ni seperti belakang suami belakang ibuku. Hmm. Dan tidak disertakan dengan lafaz talak kan? Ya, Nescaya jadi ya suami itu kembali daripada isteri, maksudnya udah jadi, masih lagi suami isteri kan? udah jadi istri dia lagi. Ucapan pertama menghendaki dia berpisah, ya kan? Oh. Harus berpisah mestinya. Ketika dia menyatakan anti an laya qadhari umi, berarti Hmm? dia mengharamkan istrinya, berarti mestinya harus mentalak. Aku talak Hmm. kamu, selesai. Kalau enggak Hmm. ditalak, berarti semacam yang sudah dia haramkan jadi dihalalkan kembali. Nah, karena itulah Hmm. ini harus kafarah nanti. Oh, maknanya bukan lagi mereka bercerai gitu kan? Perkataan itu bukan Nah, menyebab mereka cerai lagi, nanti ada depan dia tu walazim ini baru sambungannya lagi. Walazimathu haina izin al-kafatu. Dan ketika perkataan itu tidak disertai dengan talak, tidak berlaku talak, hmm, seolah isteri suami itu isteri sudah kembali kepada suami, hmm, maka ketika itu lazim wajib akannya si suami ketika itu perkataan tersebut yang tidak setengah talak boleh kafarah. Perkataan itu tidak menyebabkan mereka bercerai, tak? enggak. Nah, betul. Tetapi memerlukan kafarah. Kait tadi kerana mereka tidak disertakan dengan lafaz talak, tak? Ya, Tapi memerlukan kafarah. ya. Wahia bermula dianya kafarah bermula dianya kafarah itu murattabatun, itu diperingkatkan, tak? Ya, ditertibkan ya. Ditertibkan akannya kafarah. Berarti enggak ada penyelesaian, tak? Kafarah. Jadi kafarah maksudnya tertib, nanti yang duluan disebut itu dulu, kalau nggak mampu berpindah ke nomor dua kan? Ada di Oh, maknanya depannya. okey, kafarah ini kafarah yang maklum dah. Itulah memerdekakan hampa. Itu Ya, kan. ya, Nanti barulah kuasa bayar kafarah dengan wang kita semua. ya, ya. Okey. Okey. Wa dzakara musannifu bayana tartibiha fil qawli wal kafaratu. Dan menyebut oleh musannif, musannif oleh takrib akan keterangan tertibnya kafarah pada perkataannya musannif wal kafaratu isqu rukbatin mu'minatin muslimatin walau bi islami ahadi abwaiha Hmm. salimatun min uyubi. Okay. Bermula kafarah itu memerdekakan hamba mukminah, Ustaz. Perempuan ya?
Bebas kan? Ah, Laki-laki boleh, perempuan boleh kan? ah, rukbah ni mana? Okey. Okey. Bermula kafarah itu memerdekakan budak yang beriman, perempuan yang beriman, eh? Bukan perempuan kayaknya ini. Oh itu. Jadi rokobah itu budak, leher kan? Satu Ah, leher, bisa leher laki-laki, bisa leher perempuan. Cuma ah. kenapa pakai mukminah? Karena rokobah kan? Jadi nggak harus budak perempuan ini. Oh gitu. Ada nggak penjelasannya? Coba. Kita lihat dalam sana. Kayaknya nggak harus budak perempuan. Karena kalau maksud budak perempuan amah ibaratnya Ustaz. Abdun lawannya amatun kan? Hmm. Kalau rokobah itu nggak dilihat kepada kelaminnya. Dia Hmm. leher. Jadi leher laki-laki atau leher perempuan ya rokobah. Hmm. Okey. Ya. Leher tu muannah diletakkan muminah tu muannah lah. Ya. Tapi depan gitu kan Ustaz? Muslimatin. Mana ya? Muslim yang lelaki juga. Tak kira lelaki atau perempuan. Iya, karena ini naik kepada rokobah kan. Leher Ya, ya, yang ya. muslim. Macam terserah. Oh, leher perempuan atau Hamba leher laki. leher yang beriman lagi yang Islam, ah, sekalipun ada ianya hamba itu dengan Islam satu kedua ibu satu daripada kedua ibu bapanya si hamba. Okey. Maknanya kita merdekakan hamba yang mukmin yang Islam. Sekalipun Islam itu Islam hanya keturunan. Ya. Lagi yang sejahtera daripada hamba yang leher yang mukmin yang Islam itu lagi yang selamat, maknanya baiklah daripada uyub, tidak ada kecederaan. Mudarrati, ha, daripada aib yang mudaratkan. Tapi kalau aib tidak mudarat mungkin tak apa Ustaz. Ya. Hmm. Dengan dengan apa? Sejahtera daripada aib yang mudarat tu. Selamat daripada aib yang mudaratkan dengan bekerja dan dengan berusaha. Ha. Maknanya mampu lah Ustaz. Dia selamat aib tersebut, dia mampu untuk bekerja Ustaz. Ya. Akan sebagai mudarat, akan sebagai mudarat Yang jelas. Bayinan. yang jelas. Yang bayinah ni panjang Ustaz. Mudarat yang terang. Nanti ada mudarat yang nggak kelihatan nggak apa-apa Ustaz. Okey, akan sebagai mudarat yang Jelas. kelihatan, yang jelas. Okey. Maknanya selamat daripada mudarat yang jelas. Mudarat tu kalau tidak jelas berarti enggak apa Ustaz. Nggak ada hidung kan? Nggak mengganggu kerja kan? Okey, okey. Dah lah Kerja benar pakai Ustaz. tangan. Ya. Okey, okey. Maksudnya dia itu selamat daripada mudarat yang mana uh, selamat dari mudarat dengan amal dengan usaha. Maksudnya dia tidak rosak apa aib dia itu daripada dapat dia bekerja Ustaz itu. Ya. Budak yang kalau dibebaskan dia masih bisa bekerja, hidup mandiri kan? Hmm, Kalau nggak punya hmm. kaki tangan kan percuma dimerdekakan, nggak bisa kerja. Mending sama tuannya aja dimakan, dikasih makan. Ya, ya, ya. Maksudnya ada mudarat tapi mudarat itu bukan menyebabkan sehingga dia tidak bisa kerja Ustaz. Ya. Walaupun mudarat itu bukannya mudarat yang jelas. Okey. Fa illam yajid mazahiru. Fa illam yajid muzahiru. Ruk rukbatal Rokobah, mazkur. bacanya rokobah Ustaz. Oh, Ar-rokobata. okey. Fa illam yajid muzahiru rukbah Rokobah, rokobatun mu'minah. raqabata mazkurata bi an ajiza anha hisan aw syar'an. Okey. Maka jika tidak diperdapatkan akan yang zuhir, Zahir, isim fa'il. Oleh orang yang berzihar, suami. maka jika tidak mendapat oleh suami yang berzihar akan hamba tadi yang telah disebutkan tadi, Ya. maksudnya dengan bahawa lemah ianya si suami, lemah ianya, maksudnya Si muzahir. lemah ianya si muzahir, suami yang zihar daripadanya hamba, Ya. his, it, uh, pada hisi atau pada syarak. Ya. Maksudnya
suami tidak mendapat mencari hamba yang ciri yang telah disebutkan tadi. Pada hissi atau syarak, maksudnya pada hissi atau pada syarak? Kalau pada hissi kenyataan memang dicari-cari nggak ada, Ustaz. Udah nggak ada budak lagi di dunia kan nggak ada. Ya, ya, ya. Pada syarak berarti nggak ada duit, kan gitu. Oh, okey, Budak okey. ada nggak ada duit sama aja nggak ada. Okey, okey. Maka ketika itu pada lemah ketika pada hissi dan pada syarak. Duit nggak ada pada syarak atau pada hissi memang tidak ada kenyataannya, memang tidak ada apa. Zaman sekarang pokoknya sana Ya. fasiyamu. Maka bermula dianya kafarah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Mantap Hamba tadi banget ya seorang aja. kafarahnya berat juga Ustaz. Ustaz, Eh, berarti hamba yang seorang itu tadi. Gimana? Hamba tadi seorang aja berarti. Kalau hamba seorang, kan kadang mahal hamba. Kalau udah langka kan mahal Ustaz. Ya, ya, ya. Soalnya dia bekerja seumur hidup nggak digaji kan. Hmm. Nah, itu kan mahal. 1 M Ya, mungkin. bukan. Ya, misal. Okey. Zaman sekarang berarti nggak ada hamba lagi, Ustaz. Kita terlepas satu, Ustaz. Ya. Maka puasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut ya 2 bulan. Wa ya'tabiru syahranu. Syahrani, dan diiktibarkan akan wa yu'tabaru, dan diiktibarkan akan 2 bulan dengan anak bulan. Sekalipun nak kulli minhuma, walau naqsa kulla minhuma an thalathina yauman, sekalipun kurang, walau naqsa kullu minhuma an thalathin, sekalipun kuranglah tiap-tiap daripada 2 bulan daripada 30 hari. Okey. Puasa ini puasa 2 bulan. Sekalipun 2 bulan turut, sekalipun 2 bulan itu tak cukup 30 hari, Ustaz. Ya. Yang penting namanya 2 bulan. Karena sebulan bisa 30, bisa 29 kan? Ya, ya. Hanya 2 bulan. Ya. Nah itu. Hmm. Tergantung Okey. hilal berarti. Kalau udah terbit hilal, udah tanda masuk bulan kan? Hmm. Nah, udah. Berarti ada bulan dengan hilal, maksudnya kita ikut hilal, Ustaz. Ya. Permulaan bulan tu. Ikut anak bulan ah. Ya. Enggak, bukan hitung hari kan? Berarti kalau tengah bulan, Tengah bulan. ah, Tengah bulan kan ya nggak apa-apa. Kita mulai tengah bulan juga boleh. Kita oh, ambil tengah yang mana begitu akhir. Jadi gini, cara menghitung kalau kita puasa di tengah. Padahal puasa ah, lebih bagus kan di awal bulan kan. ya. Kalau kita ambil di tengah kan kita tahu kayak nisfu Sya'ban malam apa jatuh tanggalnya. Udah, Hmm. begitu berakhir bulan Sya'ban berarti kita udah setengah bulan, tinggal tambah setengah lagi kan. Tinggal Hmm. tambah 2,5 lagi. Jadi kalau kita tengok ambil tengah bulan, berarti kita tak ikut lagi bulan, kita potong-potongkan 30 hari nanti, Ustaz. Nggak apa-apa, setengah bulan. Malam ini 15 Sya'ban. Berarti udah setengah. Ah, Besok ah, mulai kita puasa. Ternyata 14 hari udah selesai kah? ah. Nah, tinggal udah 14, udah bulan baru udah di tengah, udah nggak sebulan kah? Pas di tengah Hmm. bulan berikutnya udah sebulan. Hmm. 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 Okey, okey. Kayaknya sih begitu. Ustaz, di halal ni bukan bermaksud kita perlu perlu menunggu anak bulan, kan? Berarti tengah bulan boleh, eh? Bukan, maksudnya kalender kalender bulan. Ya, ya, okey, okey. Kalender Nah, bulan, eh? pokoknya kalau keluar anak bulan udah masuk tanggal 1, Hmm. kemudian keluar anak bulan berikutnya berarti udah selesai bulan pertama kan? Bisa Hmm. 30 hari, bisa 29 hari itu maksud. Di dalam, Ustaz, di dalam kaedah sikit, Ustaz. Mana? Kata, syahri bihalali di dalam. In amkana, jika mungkin. Ah. Wah, puasa ya di awal keduanya. Hmm. Maka jika puasa ia pada pertengahan bulan, biasanya diiktibarkan akan bulan yang kedua dengan hilal. Oke, gimana? Saya kalau nggak lebih darinya, saya bilang. Ya, hah? Mana puan Ali? Jadi kan nggak mungkin kita iktibar hilal orang udah di tengah perjalanan, Ustaz, kan? Ya, ya, betul. Tadi yang diiktibar hilal bulan yang kedua. Hmm. Diiktibarkan akan bulan yang kedua dengan hilal, sekalipun kurang ia dan menyempurnakan ia akan yang pertama dari 13 hari.
Berarti gini cara hitungnya Ustaz. Oke. Kita di tengah bulan baru puasa kan? Ya, Ya, kita puasa berapa hari Ustaz? 15. 15. Kemudian bulan kedua baru pakai hilal, ya kan? Hmm. Udah selesai sebulan. Hmm. Bicara hitungnya sistem lompat Ustaz. Pertama setengah bulan, kemudian kita lanjutkan puasa sebulan. Kalau udah sebulan setengah Hmm. tuh, Hmm. baru kita tambah lagi sisa bulan kemarin yang enggak cukup. Maka jika kurang ya, menyempurnakan ya akan yang pertama dari 13 hari. Dari Hmm. 13 hari. Kenapa 13 hari Ustaz? Dari hari yang ke-13. Hmm. Tiga, tiga puluh. Oh, dari hari ke-33. Ah, Yang ke-33. Yang ke-33. Coba. Diibaratkan akan pertengahan bulan dengan hilal. Jika kurang ya, menyempurnakan ya akan yang pertama dari 33. Dari 33 hari. Dari 33 hari. Pertengahan bulan 15. 15 tambah 15 30. Tambah 3 33. oh, oke. Yang guna akan yang pertama daripada 3, daripada yang ketiga akan Akan 30 30 hari. 30 hari gitu sana. Akan berarti ya. Ah, Oh iya. oke, oke. Oh udah paham nih, udah. Nah, jadi gini. Oke. Setengah Oke. bulan pertama 15 hari. Ya, Kemudian selesai bulan itu kelihatan hilal. Puasalah sebulan dia. ah, Sekalipun kurang, ternyata bulan itu 29 nggak apa-apa. ah, Berarti dia udah puasa sebulan setengah. Cuma untuk separuhnya lagi harus 30 hari kan? 15 hmm, pertama, 15 bulan yang ketiga kan? nah, Minus salis dari bulan yang ketiga Ustaz. mana yang bulan ketiga dia kena bulan 30 Ustaz. Dia melengkapkan 30 hari. Ya, jadi ambil 15 hari berarti. Ah, 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 Untuk melengkapkan awal pertama, pertengahan pertama. ah. Oke, oke. Bulan ini 15 hari aja puasa sana. Ya, Bulan depan sempurnakan 30. enggak. Bukan. Bulan ini 15. Bulan Ah, kedua hmm? tergantung bulan. Bisa 30, Oke, bisa 29. oke. Bulan ketiga ambil 15. Enggak boleh kurang. Oh, Kena bulan tiga ambil di ambil tengah. bulan yang tiga ambil 15. Ya, Oh, itu yang berarti menyempurna akan yang pertama daripada yang bulan ketiga sana. akan 30 kah? Ah, berarti ambil maksudnya yang pertama itu berarti 15 awal itu. 15 awal. Oke. Ini salah dia kalau dia mulai dari awal hilal ada kemungkinan kurang sehari kan? Hmm. Tapi kalau dia ngambil di tengah berarti harus 30 hari. Hmm. Hmm. Nah, itu. Oke. Oh, maksudnya kalau ambil di tengah harus 30 katanya? Kalau ngambil di tengah, kita di tengah bulan puasa. Berarti kan Ya, 15 kita ambil. ya. Berarti harus ada 15 lagi baru dianggap sebulan. Nggak boleh 14. Oh, untuk bulan yang tengah itu Ustaz, bulan yang pertama itu. Untuk bulan yang pertama. Bulan pertama kita puasa 15 hari. Kemudian masuk Hmm. bulan kedua. Bulan kedua tergantung bulan, kalendernya. Hmm. Kalau Hmm. 30, 30, 29, 29. Bulan Ah. ketiga, untuk menyempurnakan bulan pertama harus 15 hari. Hmm. Oh, Ustaz Berarti nih. 30 hari. Mana okey bulan bulan yang kedua itu lihat bulan itu banyak mana itu dikira sebulan Ustaz eh. Hmm, Bulan yang ketiga harus 19 hari Ustaz eh. benar. Bulan yang pertama itu mana kalau tidak cukup 30 14 hari je. Ingat apa? Bulan yang pertama yang setengah hari itu. Enggak, Bulan ini. kalau ngambil di tengah tetap harus 15. Oh, walaupun bulan itu 14 hari dah cukup 30 Ustaz eh. Berarti bulan kedua harus 16. Hmm, 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 hmm. Oh, okey, okey. Bulan kedua harus 16. Karena begini, misalkan bulan 29 hari. Ya. Kita puasa setengah bulan, nggak boleh 14 atau 15. Jadi ngambil Hmm. 15 baru boleh yang banyak, biar selamat kan? Hmm, hmm, hmm. Nah itu. Okey, okey. Mana yang tidak perlu kira 30 ataupun 20 itu untuk bulan yang kedua aja Ustaz eh. Iya. Okey. Ada yang Lah, telepon Ustaz, nggak saya angkat. ngaji Ustaz mungkin eh. Bukan, ada yang mau bahas masalah nasab. Saya nggak ngerti masalah nasab.
Rasa Balawi Ustaz. Oh gitu. Oh, Eh, Ada, parah. ada yang nanya ke saya. Oke, saya lanjut. Oke, ini lah. Oke. Wa yakunu saumuha bi niyatil kafara adalah puasanya itu niat kafarah daripada malam. Berarti malam itu mesti kita wajib memasukkan niat. Niat apa? Aku puasa esok hari kafarah. Wala yushtarat wala yushtaratu niyatun. Tata tabaan tuta tata ba'an. Tata Buen. Tata buin. Dan disyaratkan akan niat beriring-iring pada beberapa asah. Tidak, Oh, maknanya setiap hari gitu ya. tidak. Dan tidak disyaratkan akan niat tatabu beriring-iring ikut-ikut pada beberapa asah. Hmm. Berarti tidak syarat untuk niat setiap hari itu ya. Bukan. Ketika niat gini, saya puasa kafarah berturut-turut. Niat berturut-turut nggak wajib. Kalau puasa berturut-turut wajib. Oh, Ini okey. niat aja. Niat, okey, niat sekali aja Ustaz eh. Niat tetap tiap-tiap malam Ustaz. Oh, okey. Cuma bukannya niat tatabuk itu bukan masukkan niat tatabuk ni maksudnya. Ah, kata Hmm. tatabuk itu yang nggak perlu ah. Oh, okey. Niat tiap-tiap hari cuma kata tatabuk itu tidak perlu. Dan puasa wajib tatabuk. Pada pendapat asal itu pun ada khilaf lagi Ustaz. Hmm. Mungkin ada khilaf kata syarat juga Ustaz untuk tatabuk Ya. niat masuk ke tatabuk. Fa in lam yastati' muzahiru sawma syahraini aw lam yastati' tatabu'uhu. Tatabu'ahu fa it'amu sittina miskinan aw faqiran kulla miskina aw faqiran muda. Okey. Maka jika tidak sanggup oleh suami yang mengizhar akan puasa 2 bulan atau tidak sanggup ya suami akan beriring-iring keduanya 2 bulan. Tak sanggup puasa 2 bulan. Beriring. Beriring-iring tidak sanggup. Maka bulan kafarah itu dia suami itu memberi makan 60 orang miskin atau fakir. Kulla pada tiap-tiap sabit bermula tiap-tiap orang miskin atau orang fakir itu 1 mud. Dari mana mud itu? Daripada jenis gandum, bijian nasi Biji. biji yang mukharraji yang dikeluarkan daripada zakat fitrah. Okey. Suami ini tidak sanggup 2 bulan. Nizar tadi, maka apa perlu buat? Makanan itu dia perlu beri 60 orang fakir atau orang miskin, cari 60 orang. Maka dia berikan 1 mud kepada mereka ini. Dari yang mana? Yang beri itu apa? Nyata makanan itu daripada min itu daripada it'am nyata makanan itu daripada jenis bijian yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Berarti zakat fitrah kita ini beras Ustaz Ya. Maka beras itu kita bagi, berarti bukannya masak apa Ustaz kita bagi beras itu Ustaz Mentah satu mod 60 orang. kita, 1 orang kita bagi 1 mud. Saya ni lah Ustaz Saya ni mungkin Ya. lebih kurang. Berarti bungkus baik-baik Ustaz Bungkus kirim. Sekarang bagi wang aja Ustaz mungkin Iya. Okey. Nggak boleh untuk 1 orang 60 mod. Nggak boleh untuk 1 orang, harus 60 orang ya. Berarti 60 orang. Perlu cari 60 orang untuk tiap-tiap orang tu dapat 1 mud Ustaz Ya. Okey. Mesti cuma Ustaz tidak ada kait Ustaz okey, berarti bagi beras saja tidak ada kait lauk beras nak datang bagi Ustaz Tapi pendapat yang kuat nggak harus biji-bijian kah? Susu juga boleh Susu, katanya. susu boleh juga. Nah, Berarti apa yang susu atau akti susu
Tapi susu, kenapa susu beli zakat fitrah? Kita baru dengar, oh, susu boleh buat zakat fitrah. Itulah saya tak boleh. Boleh kalau orang makan susu, mungkin kan tergantung makanan kita kan. Okey, boleh boleh mungkin. Kalau orang tu Hmm. makan susu sana. Yang makan duit berarti bayar duit, kan gitu. Duit. Ya, makan duit berarti. Tapi dia Eh, tidak buat dalam Ustaz seumpamanya susu. Kalau seumpamanya Ustaz, kalau di dalam diibaratkan dengan seumpamanya susu, mungkin kita boleh kata duit juga Ustaz. nggak boleh, harus code. Hmm, Itu udah dibahas dalam bab fitrah, makanan pokok. Kan orang nggak makan ya, duit, jadi nggak boleh. ya betul betul. Tapi jarang Ustaz orang bagi gimana kalau kita mau pukul lah. Berarti letak dalam plastik Ustaz. Beras itu Iya, kita bungkus. Muka-muka pasti hanya ambil satu-satu. Atau enggak pakai karung gede aja, panggil fakir miskin, suruh bawa kantong sendiri kayak sekarang kan. Ya, ya. Disukat aja semut 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 ada antri. Hmm. Ya antri minyak goreng. Ha. Ataupun beli beras itu kasih berarti Ustaz kalau dalam keluarga itu ramai orang miskin contoh beli kat sana dalam satu keluarga itu Nah, kasih aja, kasih satu beras itu je sana suruh bagi-bagi kan. enak Pas- beras kalau mudah lagi Ustaz lagi beras itu ambil bagi pada pesantren di sana Gimana? kita beli beras beri kepada pesantren aja pesantren kan ada ramai orang pondok kan Suruh bagi ke 60 orang itu kita bilang kan. ah Harus ah jelas. ini pokoknya ini beras untuk kamu satu lokal itu Ustaz Ya, bagi selesai sama, Ustaz. bagi rata. Ah. Ini beras untuk kamu kan orang masak di satu bilik ini beras untuk kamu satu bilik selesai tak? Nggak usah cari lagi, nggak usah cari orang miskin lagi. Pokoknya orang miskin dah di daerah itu. Itu di dalam ada syair boleh, jagung boleh kan. Pokoknya setiap Boleh yang lah. dimakan boleh semua. Okey okey. Yang Jagung nggak boleh boleh ya. tepung. Hmm. Roti nggak boleh udah jadi. Hmm. Tidak memadai itu roti tu kan. Ya, Okey lanjut Ustaz. lanjut. Fahim ini maka dan ketika itu. Ketika disyaratkan keadaan daripada apa? Daripada bijian. Ha. Maka ada okey. Ketika yang disyaratkan itu adalah makanan daripada bijian. Maka ada ia satu mud. Maka ada yang satu mud itu daripada yang oleh makanan negeri balat. Makanan pokok negeri balat. Negeri orang yang bayar kafarah. Ya. Kibrun, masa kibrun seperti gandum, Kaburin. taburin gandum Nah, seperti gandum dan syair gandum juga ini gandum beda, cuma berbeza kayak kayak beruh lekat dengan beruh bin. Tahu nggak Ustaz beruh lekat? pulut. Pulut. Ha. Ini pokoknya gandum ni kedua gandum yang berbeza lah Ustaz. Ya. Okey. Tidak tepung dan tidak sagu. Itu. Itulah ceritanya. Okey. Maka ada jadi makanan itulah makanan kebiasaan negeri orang yang kena bayar kafarah ni. Ya. Contohnya itu seperti gandum dan juga gandum juga syair, gandum purin. Kita lihat berarti negeri kita tidak boleh tepung, tidak boleh juga adalah sagu. Wa idza ajizal mukaffiru. Jadi sekarang guna ibarat dengan mukaffir juga Ustaz, bukan muzahir. Ya. Karena nggak Dan mutakhir lagi, tiharnya udah kan. okey. Ah, Dan apabila lemahlah lelaki yang bayar kafarah daripada perkara tiga yang telah disebutkan, istaqarrat al-kafaratu. Nescaya tetaplah kafarah dalam tanggungannya si mukaffir. Faiza qadara. Mereka tetap tanggungan itu maksudnya apa benar? Maka apabila mampu yang sesudah demikian lemah daripada kafarah ya. di atas tiga perkara nescaya membuat ianya si mukafir akan yang tiga perkara. Di atas satu perkara, bukan tiga kan. Okey.
Maka jika mampu ianya si mukafir sesudah demikian tiga perkara di atas satu perkara, dan saya membuat ianya si mukafir akan yang satu perkara. Maksudnya dia tidak mampu buat tiga, dia mampu buat satu, Ustaz. Kan tadi tiga-tiganya nggak mampu tertib kan? Ha, Jadi terhutang, istakara kan terhutang. Pas mampu nanti ya. yang mampu yang mana itu yang dikerjakan. Oh, okey, 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 okey. Yang mana? Mana, Ustaz? Tadi kan memerdeka budak nggak mampu, puasa 2 bulan nggak mampu, apalagi Apa beri tu? makan nggak Puasa, mampu, nggak mampu. puasa. Begitu dia nggak mampu kan jadi hutang tuh. Ya, Begitu setahun kemudian jadi kaya raya dia. ya. Dia melakukan yang mana aja itu. Oh, buatlah yang mana tiga itu, eh. Boleh pilih kayaknya nggak Hmm. tertib lagi ya. Hmm. Berarti ketika mampu, berarti dia mampu untuk puasa. Puasa mampu, tapi dia pilih tak mampu, tak puasa, kan? Boleh Hmm. juga. Oh kalau mampu tiga-tiganya wajib tertib. Kalau nggak mampu tiga-tiganya ya terserah yang mampu. Okey, okey, okey. Maknanya pilihlah walaupun, eh. Yang Hmm. awal tadi dia perlu tertib, pilih dulu, Ustaz. Yang mana mampu, Ustaz. Sekarang kalau mampu tiga-tiganya wajib tertib juga. Jadi tertib juga. Setahun kemudian kaya raya dia Ustaz. Hmm. Nah Kaya itu. raya, mampu puasa semua. Mampu beli budak kan, Hmm. wajib tertib. Ya. Tertib. Okey. Walau qadara ala ba'd, dan jika mampu ia si mukafir di atas sebahagiannya tiga, Ustaz, eh. Sebahagiannya Contoh, Pak. sebahagiannya kafarah. Uh, tiga itu, Ustaz. Sebahagian dari satu perkara. Oh, maknanya dia mampu buat maksudnya dia uang itu ada setengah aja, Ustaz, eh? Ya, 60 orang miskin cuma sanggup memberi makan 10. Ya udah 10 aja. Ya. Contoh seperti satu mud makanan atau sebahagian mud, mesti mengeluar ianya seorang akannya satu mud, Ustaz, eh? Ya. Atau sebahagian mud, satu mud. Oh, ini paling lemah ni, mana ni selemah-lemah orang lah. Hmm. Puasa itu berarti dia uang ada, puasa bisa, Ustaz, tapi hanya 2 hari ya. Hmm. Boleh, Ustaz, eh? Boleh. Semampunya kan. Tapi kalau Ah, puasa nggak dibahas, nggak bisa ditabain kayaknya. oh, okey, okey. Mana untuk khusus untuk mud saja, Ustaz, ini. Ya nggak boleh. Kalau mood yang boleh kah? Yang lain nggak boleh tabain kah? Merdeka Okey, okey, okey. sebahagian nggak boleh, puasa sebulan juga nggak boleh. Apalagi 3 hari kah? Okey, okey, okey. Maknanya untuk sekarang ni untuk mood aja, Ustaz, eh? Ah. Berarti kalau itu memang nggak boleh, memang kita kalau itu apalagi dipermasalahkan, memang kalau kita nggak mau puasa, Ustaz, eh? Ya. Kita tetap pilih satu mood, eh? Ya. Okey. Dan tidak halal bagi si muzahir oleh wataknya isteri. Nah ini Yang yang seluruh berat dia. Ini resikonya dia kah? alati yang telah mengizhar ianya si muzahir daripadanya isteri sehingga membayar kafarah dengan kafarah yang disebutkan. Okey, ini hukum. Ini hukum, eh? Ya. Ketika sudah menzihar, bayar kafarah dulu, baru dia boleh muatak Jadi isterinya. dalam masa dia nggak mampu miskin berarti ya udah mending ditalak aja kan? Berarti nggak bisa, Azan, eh? Hmm. Berarti kesimpulannya yang paling lemah itu berarti kita boleh satu mud, boleh juga, Azan, eh? Bayar setengah mud, eh? Hmm. Sehingga tidak halal. Apa namanya? Tidak halal bagi si mutahhir oleh wataknya istri yang mentihari dirinya sehingga mengkafarah ya. Mengkafarah seluruhnya kan? Kalau baru 2 mut apa boleh? Nah itu coba dicek Ustaz. Tuh. Dalam, Ustaz. Hmm. Coba ada nggak pembahasannya? Ya, kulluha la yahillu lil mudahiri watuha kharaja bil wat'i ghairuhu. Selain wata nggak apa-apa kalumsi wal qublah kan? Fa innahu jaizun walau syahwatin fi ghairi ma baina surati wa rukbah. Amma fi Di ma mana, Ustaz? Mana, Ustaz? bainahuma. Mana, Ustaz? Di mana?
Qauluhu la yahillu. Tidak halal bagi Okey. orang yang berzihar oleh wataknya istri. Keluar dengan watak selainnya kalau mesti seperti menyentuh wal qublati mencium. Fa'inahu Hmm. boleh. Kalau dengan syahwat pada bukan ma antara pusat dan lutut. Adapun pada ma antara Hmm. keduanya maka haram. Sebagaimana mentarjihkannya oleh Syekh Rafi'i dalam syarah sagir. Hmm. Qauluhu hatta yukafira. Hingga Hmm. memberi kafarahnya dengan kafarah yang disebut. Artinya seluruhnya. Oh. Kalau baru mampu sebahagian, sabar dulu. Nanti jangan dekat-dekat dulu kan. Oh, berarti maksudnya bayar dulu lah. Kalau ada sebagian itu bayar dulu sebagian, ah. Ya, Hmm. Tapi nggak apa, Ustaz. Kan cuma nggak bisa wataknya kan. ya salah dia sendiri kan. Nggak belajar Hmm. fikih kan. Hmm. Kenapa sembarangan buka mulut, nggak jaga mulut kan? Nah itu dia Ustaz. Oke. Ini udah mantap nih babnya. Titik Ustaz. Oke. Boleh, Ustaz? Masya Allah, Allah alam bisawab. Mantap Ustaz. Nah. Ini udah paham dikit-dikit nih. Boleh, Ustaz.